Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali diberikan kesempatan untuk ta'lim dengan nuansa dan suasana musola atau masjid ini sekarang? Masjid. Dulu masjid apa musola? Oh, berarti masya Allah naik levelnya ini sekarang. Masjid yang kita muliakan, bisa kita makmurkan selain untuk sholat berjamaah, juga kita gunakan untuk zikrullah. Di antara bentuk zikrullah yaitu thalabul ilmi. Jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat terakhir saya berada di majelis, dulu musola masih ya, itu saya membahas permasalahan yang penting dalam agama ini, yaitu sifatul wudhu atau tata cara wudhu. Seingat saya terakhir di masjid ini itu pembahasan terkait dengan wudhu. Maka di malam hari ini saya lanjutkan saja berkaitan dengan nawaqidul wudhu. Nawaqid itu mubtilat, artinya pembatal wudhu ya. Tentu ini familiar. Artinya familiar gini, hampir setiap hari kita wudhu ya, mestine ya wis mudeng ya, sing gawe batal wudhu ki apa wae. Cuma kita lebih tekankan lagi, mbok menawa ada yang merucut ya, ada yang merasa syak atau ragu, seperti hanya material wudhu. Dulu kita juga sampaikan bahwa air pada dasarnya itu adalah tohur. Secara zatnya itu air itu suci dan mensucikan, selagi air itu masih mutlak, masih datang dari Allah. Air hujan, air laut, air danau, air sungai, air sumber, salju yang mencair jadi air, bisa digunakan untuk wudhu, bisa ya. Kemudian ketika ada danau tapi banyune warnane abang, sebabnya ada sejenis alga merah atau akar-akar pohon ya, yang membuat warnane jadi abang. Jane banyune tetap banyu tawar, boleh untuk wudhu, boleh, nggak masalah ya, karena itu masih berada pada zat mutlaknya. Tapi ada air yang nggak najis, nggak kotor, tapi nggak bisa untuk bersuci ya. Contohnya apa? Air tapi kemudian dicelupi mbek teh celup, banyu putih kan itu ya. Banyu putih jenengan ngecong nih banyu kok termos, ditunggu adem lah, karena mungkin kan panas-panas di wudhu ya. Nunggu adem buat wudhu boleh apa enggak? Boleh, itu kan namanya air. Tapi kalau ditambahi gula mbek dicemplung nih teh celup, dadine apa itu? Banyu teh bukan banyu putih nih. Boleh untuk wudhu? Enggak boleh ya. Sesimpel itu sebetulnya kita memaknai air yang bisa kita gunakan untuk berwudhu. Kemudian wudhunya sekarang kita masuk ke nawaqid, pembatal wudhu.
Saya bagi, ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang memang tidak disepakati oleh para ulama. Artinya ada sebagian pendapat membatalkan, ada yang tidak sampai membatalkan. Yang pertama adalah ar-riddah. Apa itu riddah? Riddah itu murtad. Ya, ulama itu sampai berpikiran ngono, Mas. Wudu bareng ngono murtad. Lek umpama enek wudune batal. Sepakat gitu. Ya, wudu, habis wudu kok murtad, maka wudunya batal. Itu yang disebut dengan riddah. Ya. Apapun sebetulnya. Di tengah sholat murtad, sholatnya batal apa enggak? Batal. Ya, di tengah sholat ke ujung-ujung murtad. Emang ada? Ya nggak tahu ya. Mungkin buktinya para ulama sudah bikin pakem ya, ini jagan-jagani. Umpama ada yang seperti ini. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti al-waswasatu minasyaiton. Was-was itu datang dari setan. Ya. Maka dan cepat diobati. Artinya dihilangkan rasa was-was itu. Ya, karena was-was iki lek awake dhewe punya perasaan seperti ini, engko nyelot suwe nyelot nang ibadah, Mas. Salat was-was, aku mau wudune bener apa ora. Ya, akhirnya batal wudune. Wudu wis sampai sikil, was-was, mau wajah wis apa rung dibaleni neh. Ya. Sampai bar wudu yo klambine iso keblop-blop, Mas. Karena bulan baleni karena apa? Was-was. Engko salat yo ngono, bar tahiyat selesai salam, mau ki aku salate diterima apa ora yo? Salat neh. Ya, itu namanya was-was. Dan lek model kaya ngene gak ndeng diobati, parahnya apa? Was-was terhadap keyakinan. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, wong was-was tuh sampai di level itu, aku ki syahadatku bener apa ora ya? Aku ki muslim apa kafir ya? Gitu loh. Makanya bahaya sekali. Selagi kita ini ada rasa was-was, lebih baik gendang dihilangkan. Ya, diterapi dengan menghilangkan segala bentuk keraguan. Itu yang pertama, yaitu riddah. Yang kedua, pembatal wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Apa saja yang keluar dari dua lubang, baik depan maupun belakang. Ini bahasa halusnya ya. Semua yang keluar dari dua jalannya kotoran manusia, baik dari depan ya, yaitu kelamin, maupun dari belakang yaitu dubur, maka ini semuanya membatalkan wudu. Disepakati oleh para ulama. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta jaa ahadukum minal ghaid. Ya, sampai tiba salah seorang dari kalian selepas buang air besar. Berarti buang air besar membatalkan wudu apa tidak? Membatalkan wudu. Ya. Buang air kecilnya sama. Kalau yang BAB keluar dari belakang, BAK keluar dari depan. Kentut sama. Kemudian dari depan ada mani, ada madhi, ada wadhi, semuanya membatalkan wudu. Para ulama berselisih pendapat masalah kenajisannya dalam pakaian. Ya, dan wajib
tidaknya mandi untuk yang madhi dan wadi, itu perbedaan. Tapi masalah wudhu semuanya sepakat, yang keluar dari jalur kelamin, ya, mau itu kencing, mau itu darah, mohon maaf, kemudian mau yang itu keluarnya adalah mani, madhi dan wadhi, semuanya membatalkan wudhu. La taqbalus shalah man ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak sah sholatnya, berarti disebabkan karena toharohnya nggak lengkap, bersucinya masih kurang komplit, wudhunya belum teranggap sah. Kalau di antara kalian sedang berhadas hingga dia berwudu kembali. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita bicara umum. Bicara khusus yaitu saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita yang memang sudah kelasnya VVIP ini. Ya, sudah nggak normal lagi. Ada penyakit ya mungkin ya sembuh lah, saya nggak tahu, klepe sing rusak, apa sudah nggak bisa nahan, macam-macam. Ya, itu dibahas oleh para ulama sehingga orang-orang semacam ini tetap wajib sholat, masih bernyawa, muslim, muslimah. Tapi bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menahannya melalui sesuatu. Kalau hari ini bisa dengan pampers dewasa, popok dewasa. Lah terus boleh Ustaz? Boleh. Asalkan kalau sudah kesehariannya pakai popok dewasa, maka setiap mau sholat diharapkan dilepas popok lamanya. Kan kui mau wis kembol-kembol, ya, dibuang atau dikubur, kemudian bersuci, cebok atau sejenisnya, kemudian wudhu, baru kemudian memakai popok yang baru. Ya, nah setelah itu sholat. Di tengah sholat ternyata keluar, tidak apa-apa, Allah maafkan itu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Udah, itu udah kemampuan kita sampai segitu. Ya, yang penting tidak sampai mengotori tempat sholat. Ini juga terjadi khusus bagi muslimah. Ya, ketika mereka menalami atau menyikapi terkait dengan darah istihadhah. Orang nifas nggak boleh sholat, orang haid nggak boleh sholat, haram malah sholat. Tapi kalau nifas enggak, haid juga enggak, tapi kok keluar darah, nah itu bisa jadi darahnya darah istihadhah. Ya, ini bisa diketahui bagi para perempuan yang memang sudah kenal baik dengan darahnya. Biasanya haid darahnya seperti ini, kok ini beda. Biasanya nifas seperti ini, darahnya kok ini beda. Bukan di waktu hamil juga enggak, haid juga bukan pada tanggalnya. Lek maju kok terlalu kemajuan, lek mundur terlalu kemundurun. Maka silahkan, kalau ternyata beda jenis darahnya, bisa jadi itu potensi darah istihadhah. Atau bisa dengan diperiksakan ke medis, ya, apa diagnosis dari dokter yang amanah. Kalau memang itu istihadhah, maka muslimat tetap wajib sholat padahal keluar darah. Nah bagaimana? Ya seperti tadi, penting setiap mau sholat, ya, jadi wudhunya anjuran dari para ulama, wudhunya setelah masuk waktu sholat, berarti setelah adzan
dangkan. Ya, biar jaraknya itu dengan sholat nggak terlalu jauh, Mas. Ya, jadi dibersihkan dulu, wudhu, baru kemudian pakai pembalut atau sejenisnya sholat. Kalau di pertengahan sholat ternyata darahnya keluar, maka ini bagian yang dimaafkan oleh syariat, tidak apa-apa. Ya, nah ini yang kita maksudkan VVIP. Kalau normalnya batal atau tidak? Batal. Semua yang keluar dari dua jalur ini tadi, mau kentut semisalnya, kencing semisalnya. Satu lagi, mohon maaf, ketika keluar angin atau gas, tapi bukan dari belakang, dari depan, khususnya bagi wanita yang sudah melahirkan atau sudah bukan gadis lagi, potensi adanya gas yang keluar, ya kalau dari belakang jelas itu urusannya pencernaan. Tapi bagi muslimat, bagi para wanita, terkadang ditemui dari depannya atau dari farjinya itu juga mengeluarkan gas atau angin. Ya, mungkin karena kadang watu, ya iso kemudian guyu kemekel bisa atau sejenisnya lah ya, maka ini juga membatalkan wudhu, ya, sehingga harus wudhu lagi sebelum melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya yang keberapa ini berarti, Mas? Yang keberapa pembatal wudhunya? Yang ketiga, yang disepakati oleh para ulama adalah naumun amikun. Naumun amikun. Apa itu? Tidur yang lelap, turu sing ngangkler. Ya, tidur yang lelap itu definisinya seperti apa? Ya pokoke wis ora krungu lor kidul kiwa tengen. Ya. Ulama akan terjadi silang pendapat masalah posisinya. Nah, kita nggak terlalu bahas masalah posisi. Yang penting kalau tidurnya lelap, arek kondisine lungguh pun ya batal. Ini banyak kasus ketika Jumatan biasanya. Ya. Jumatan komat sing jegregreg sampai digugah mbek sampinge. Itu menunjukkan lelap, Mas. Itu wudhu lagi. Ya. Ini kalau pembahasan fikihnya. Kalau pembahasan Jumatane yo aja turu neh sesuk minggu ngarep. Ya, maksudnya gitu. Tapi kalau ternyata wis kedadenan, ya, ketika sampai komat kok ora tangi, ya berarti itu menunjukkan lelap. Berarti dia nggak boleh langsung sholat. Ya, dia ambil wudhu dulu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-mu'allaku bainal aini waduburi an-naum. Jadi ada ikatan yang sangat kuat, sopo istilah klep apa-apa, antara mata kita dengan dubur kita itu ketika tidur lelap. Ya, kalau kita tidur lelap, motone merem tapi sing sisih ngisor iso buka, Mas. Dan kita gak bakal ngerti lek jenenge angkler, makanya dihukumi batal wudhunya. Lah ya gak angkler, nah jenenge gak angkler, Mas. Gak angkler ini berarti ketika awake ditekluk gini tapi sayup-sayup suara khotib, sik krungu. Gojekane bocah-bocah sik krungu, itu namanya belum lelap. Maka itu tidak dimasukkan batal wudhunya. Ya, jadi bisa membedakan ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu yang tidurnya lelap. Ya.
Ada ulama yang membagi pokoknya lek turune kuwi modele berbareng, turunan tenan. Nah, itu jelas membatalkan karena itu jelas mudah lelapnya. Tapi lek turune lungguh apa songgoang ini itu tidak membatalkan wudu. Karena orang kalau tidur seperti ini jarang lelapnya. Itu ada pembahasannya. Cuma kembali lagi enek wong-wongan Mas. Yang udah terbiasa turun iki ya iso ngene sampai subuh barang kok. Ayo angkler kok. Ya kan? Ada orang yang mungkin wis dimirang rene, mirang rono mlumah ya tapi ora iso turu. Jadi kalau sebatas model cara tidurnya itu kita nggak bahas panjang lebar. Tapi sumbernya pada intinya kita tahu benang merahnya adalah nyenyak atau tidak. Selagi kita tidurnya nyenyak, mbuh jenenge angkler ki soe sak menit, 2 menit, ya, 3 menit lek wis angkler, maka kita tidak boleh langsung sholat, tapi ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian disepakati oleh para ulama turunan dari tidur yang lelap adalah al-junun. Al-junun itu berarti wong edan. Ya, kharaja minhul aqlu. Keluar darinya akalnya, berarti enggak waras. Nah, orang tidur itu kan juga sudah ya, rohnya kan enggak tahu kemana. Kemudian orang gila juga akalnya lagi enggak ada. Begitu pula orang pingsan. Nah, pingsan ini juga membatalkan wudhu. Ya, umpama ya dalam kasus gini. Habis wudhu kemudian arek mlebu masjid, ya lewat kepleset, ya telundakan, kemudian mak jeduk semaput Mas. Semaputnya kurang menit baru kuwi sadar. Boleh dia langsung sholat? Enggak boleh. Dia wajib mengulangi atau mengambil wudhu lagi. Karena pingsannya selama 2 menit itu membuat akalnya hilang dan itu yang membatalkan wudhunya. Ya. Jadi tak jadikan satu poin aja ya. Tidur lelap, kemudian gila, kemudian pingsan, ya, kemudian yang hilang akalnya lagi apa namanya? Pingsan disetting, artinya pingsan disetting itu ketika disuntik apa itu anestesi itu bius sama, ya, dibius kemudian tangi, ya itu harus wudhu lagi kalau mau sholat karena selama dia dibius yang nggak sadar ya, bukan bius yang kur jempol sikil tok, no, bukan bius itu namanya. Bius dalam arti sampai dia tidur atau yang semisalnya. Atau hilang akal yang berikutnya adalah mendem mabuk. Ya, dan ini semenjak dari awal-awal dakwahnya Nabi masalah sholat, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah dekati sholat dalam posisi kalian sedang mabuk. Ya, jadi mabuk itu bagian dari hilangnya akal sehingga menyebabkan wudhunya batal. Kemudian ini berangkat dari hadis Nabi SAW yang hikmahnya para ulama masih banyak sekali yang mengatakan wallahu a'lam. Meskipun sudah ada beberapa penjelasan, tapi secara real itu kenapa, itu namanya juga syariat. Perkara makan daging unta itu batalkan wudhu. Makan daging unta. Daging yang lain enggak. Kita makan daging ayam, lele dan seterusnya itu enggak batalkan wudhu. Perkara ada beberapa aroma yang enggak enak jatuhnya makruh, enggak sampai batal. Ya kan? Mangan pecel lele,
ya, kemudian masih ada aroma-aroma yang kurang enak, nah itu wudhu kita kan nggak batal. Cuma kalau kita datang ke masjid kan bisa mengganggu jamaah yang lain, lah itu yang jadi makruh. Tapi wudhu kita nggak batal. Beda ceritanya kalau kita mengkonsumsi daging unta, itu batal. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'atawadda min luhumil ghanam. Ada orang yang datang kepada Rasul, ya Rasul, aku ini apakah harus wudhu lagi ya setelah aku makan daging kambing? Kata Rasul, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala. Kalau kamu mau wudhu ya wudhu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Berarti daging kambing tidak membatalkan wudhu. Wa qala atawadda min luhumil ibil. Kemudian orang yang sama bertanya, terus kalau dari daging unta ya Rasul, apakah saya harus wudhu? Kata Rasul, na'am. Ya, fatawadda min luhumil ibil. Iya, kamu harus wudhu setelah makan daging unta. Padahal apa bedanya, sama-sama daging? Ya mungkin ada yang sekali lagi ada ulama menyebutkan daging unta lebih keras, ya lebih panas hawanya dan lain seterusnya. Tapi semua itu belum ada kesepakatan para ulamanya terkait hikmahnya. Tapi terkait dengan batalnya wudhu muslimin dan muslimat selepas mengkonsumsi daging unta, yaitu disepakati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Ada beberapa yang tidak disepakati, ya, dalam segi kasus-kasus tertentu. Contohnya sekarang mashud dzakar. Mashud dzakar, menyentuh kemaluan, itu membatalkan wudhu. Nah sekarang kenapa nggak sepakat? Nggak sepakatnya itu ketika selain daripada telapak tangan. Ya, kalau telapak tangan ini yang menyentuh kemaluan, maka batal wudhunya. Tapi kalau selainnya seperti punggung tangan, kemudian ada pembatas, ada kainnya, ada sarungnya, ya, ada celananya, nah itu baru sebagian ulama antar satu dengan yang lainnya ada silang pendapat. Kalau menyentuh dengan epek-epek jelas, nah ini jelas batal, itu disepakati. Ya, tapi kan ada kondisi tertentu, mungkin nggak telapak tangan kita, tapi punggung tangan kita, ya, kemudian mungkin sebagian sudut dari tangan kita yang lain. Nah ini silang pendapat. Nah kita ambil kehati-hatiannya saja. Yang penting jauhkan tangan kita ketika kita sudah dalam kondisi berwudu. Artinya kalau kita memang menyentuh tanpa penghalang, ya kita masuk ke dalam deretan para ulama yang membatalkan. Itu yang lebih hati-hati. Ya, itu yang lebih hati-hati. Lah, jangan dibayangkan cuma sampean memegang kemaluan sendiri-sendiri. Enggak mesti. Lelek duwe bayi, duwe anak cilik, ya, punya anak kecil, terkadang nyebokin. Nyentuh apa enggak itu? Nyentuh. Batal apa enggak jadinya? Batal. Ya, jadi yang disebut dengan mashu, menyentuhnya itu bukan hanya untuk diri sendiri, bisa jadi untuk orang lain juga. Ya. Itu yang kesekiannya. Apalagi kalau menyentuhnya plus syahwat, nah itu jelas nggak pakai perselisihan pendapat atau perselisihan di antara para ulama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya,
adalah bersentuhan antar lawan jenis. Ini juga tidak ada kesepakatan. Ya. Apalagi dalam masalah fikih yang mengatasnamakan Imam Syafi'i. Ya. Laki dan perempuan itu kalau habis wudu sentuhan gimana, boleh atau tidak? Imam Syafi'i itu dalam pendapat fikihnya selagi mahram tidak membatalkan. Selagi mahram tidak membatalkan. Berarti anak lanang mbek ibuke ya bar wudu nyalami ibuke, batal enggak wudunya? Enggak. Itu kata siapa? Imam Syafi'i sendiri. Kenapa saya sampaikan? Karena terkadang orang Indonesia salah paham. Ya. Jadi yang antar mahram, ya, antar mahram, apalagi mahram nasab itu enggak membatalkan. Dulur lanang mbek dulur wedok, ya, kakak adik mbak yu adik, ya, habis wudu salaman, demek-demekan, batal. Enggak. Kata siapa? Imam Syafi'i. Loh, yang dibatalkan Imam Syafi'i itu siapa? Suami dan istri. Karena mereka aslinya bukan mahram, makanya boleh nikah. Kalau mahram kan nggak boleh, ya kan? Karena non mahram makanya malah boleh nikah. Karena pada aslinya mereka bukan mahram, maka selepas wudu antara suami istri kalau bersentuhan batal. Ini pendapat yang dibawa oleh Syafi'iyah. Lah di Indonesia unik, digebiah-uyah pokoknya kuwabeh. Ya, lanang wedok kemudian ketika bersentuhan batal. Ini namanya ngerusak fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang dibahas cuma masalah suami dan istri tok, nggak lebih. Itu pun kemudian dibantah atau diberikan pendapat yang rojih berdasarkan hadis-hadis perilaku Rasulullah SAW. Ketika mau ngimami masuk Masjid Nabawi, nyium kening istrinya. Kira-kira kayak nyium kening bersentuhan nomor aku, ya kan? Jelas bersentuhan. Tapi kan bukan karena syahwat, ya, hanya sebatas pamitan suami ke istri-istrinya itu untuk sholat ke masjid. Nah sekarang kalau Rasul nyium keningnya Aisyah, keningnya Hafsah, Rasul tidak ambil wudhu lagi, apalagi hanya sebatas bersentuhan salaman suami dan istri. Beda ceritanya kalau bersentuhannya sampai syahwat. Nah itu beda. Ini kalau hanya bersentuhan kulit sama kulit saja. Nah, maka dari penjelasan ini suami istri itu ketika selepas wudu bersentuhan tanpa syahwat itu enggak ada batalnya wudu. Silakan sholat enggak masalah. Ya. Dan yang terakhir, pembatal wudu adalah memandikan jenazah. Ya, tapi ini enggak disepakati. Ada sebagian ulama ketika selepas memandikan jenazah maka kalau mau sholat harus wudu. Bahkan ada yang menganjurkan mandi besar atau mandi wajib. Ya, ini kaitan dengan pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan atau tidak dari materi ini? Cukup paham? Ya. Kalau difahami dengan baik, alhamdulillah. Mungkin sebagai permulaan kajian kita pada kesempatan kali ini, kita ambil yang ringkes-ringkes saja dari tema fikih pembatal wudu. Semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya. Allah berkahi dan Allah rahmati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.